Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Satria, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Priensewu. Ini kami akan melakukan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik bersama Ibu Anissa Nurfitriani. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Jadi Ibu nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu harus jawab sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti pembelajarannya itu di kelas berapa Bu ya? Akan dilaksanakan di kelas 3. Di kelas 3 jam berapa Bu? Jam ke-1 dan jam kedua. Nanti pembelajarannya, mata pelajarannya apa? Akan melaksanakan pembelajaran IPAS pada materi ekosistem. Terus tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu anak dapat mendeskripsikan mengenai ekosistem, kemudian komponen yang ada di dalamnya. Terus area pengembangan yang Anda ingin Ibu capai seperti apa Bu ya? Untuk area pengembangan pada materi ini yang ingin saya capai yaitu anak dapat mendeskripsikan apa itu ekosistem, kemudian komponen di dalamnya termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi anak-anak harus mengetahui ya apa ekosistem itu, komponen biotik dan abiotiknya itu ya. Terus strategi yang dipersiapkan dalam nanti pembelajarannya seperti apa Bu ya? Dalam pembelajaran ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten itu saya menggunakan gambar agar anak-anak lebih tahu dan lebih bisa melihat jelas apa itu ekosistem dan komponennya. Kemudian pada prosesnya saya akan membimbing anak-anak, terus untuk mengatasi kesulitannya dalam belajar, dan terakhir ada diferensiasi produk di mana anak menghasilkan suatu produk mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, jadi kontennya dikasih gambar anak-anak, jadi prosesnya tadi nanti dibimbing oleh ibu sendiri dan nanti akan mendapatkan produknya hasil dari ekosistem tersebut ya Bu. Terus model yang akan digunakan seperti apa Bu? Model yang saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi di mana siswa itu melaksanakan pembelajaran yang didasarkan oleh suatu masalah. Oh, seperti itu ya. Jadi seperti itu Bu, kegiatan kita observasi ini. Nanti kita akan lanjut dalam observasi saat pembelajaran di kelas di hari Kamis ya. Hari Kamis kelas 3 di jam pertama dan jam kedua. Jadi terima kasih Bu Anissa. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu kembali ya di observasi. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komponen biotik. Kalau abiotik itu yang apa nak? Benda ya, benda-benda itu termasuk komponen abiotik. Kalau yang biotik itu apa? Hewan, manusia, makhluk hidup termasuk komponen biotik. Terus interaksinya gimana ya Bu? Hubungan timbal baliknya Ibu contohkan dengan tumbuhan. Tumbuhan itu adalah komponen biotik. Dia membutuhkan komponen abiotik tidak? Butuh. Butuh apa itu tumbuhan? Butuh air, butuh tanaman. Iya, terus butuh cahaya matahari. Mengerti? Dan di sini Ibu punya tugas untuk kalian. Ini diberi nama kalian. Kemudian tugasnya adalah menggambarkan komponen biotik 1, 2, 3, 4, 5 di dalam kotak ini. Digambar yang bagus, diwarnai. Kemudian ada komponen abiotik di kotak ini di bawah. Mengerti? Dan menjawab soal hanya 3 soal, 1, 2, dan soal ke-3. Kalau tidak bisa boleh bertanya kalau belum jelas ya. Baik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Satrio, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Riau. Di sini kami akan melakukan pasca observasi dengan rekan saya Bu Anissa Nur Fitriani. Jadi Ibu, kita akan melakukan pasca observasi setelah Ibu kemarin melakukan observasi di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan saat observasi kemarin? Perasaannya Pak yang pertama itu pasti senang karena kan ada yang mengamati ketika di kelas, kemudian ada rasa gugup karena biasanya mengajar sendirian berinteraksi dengan anak-anak, kali ini ada yang melihat secara langsung proses pembelajaran. Tapi selain gugup, nggak ada perasaan-perasaan yang lain atau tegang atau apa, malu atau enggak? Alhamdulillah nggak ada. Terus selanjutnya Ibu, ada nggak permasalahan yang dialami saat melakukan observasi kemarin? Ada permasalahannya itu ketika proses pembelajaran berlangsung, ada salah satu anak yang kurang fokus dan ketika dijelaskan itu harus diulang berkali-kali dan tidak mengerti. Jadi hanya ada beberapa anak yang kurang fokus, yang lainnya mengikuti sesuai dengan rencana yang kemarin ya. Terus ada nggak Bu, rencana yang kemarin kita rencanakan belum maksimal saat observasi? Kemarin ada, yaitu saat kan kemarin kita ambil strategi berdiferensiasi, ada konten, proses, dan produk. Nah ketika prosesnya itu yaitu tadi karena ada salah satu siswa yang kurang fokus itu jadi kurang maksimal di dalam proses. Jadi selain itu konten dan produknya sudah sesuai berjalan ya. Terus kira-kira tindak lanjutnya seperti apa nantinya Ibu? Dari permasalahan itu tindak lanjutnya pastinya saya sebagai guru tuh harus lebih memberikan perhatian lagi kepada anak-anak, terutama anak-anak yang kurang fokus itu tadi, terus mencari bagaimana sih cara agar anak itu tertarik dalam pembelajaran yang kita lakukan, terus mengecek kesiapannya belajar siswanya tuh lebih baik. Jadi kemarin setelah kita melakukan observasi, ada beberapa catatan yang saya temukan dalam pas saat itu observasi pembelajarannya. Ada hal yang memang belum maksimal saat dilaksanakan observasi, terutama saat itu tujuan pembelajaran itu belum disampaikan. Jadi nanti sebagai catatan untuk tindak lanjutnya, mudah-mudahan saat pembelajaran yang akan dilaksanakan kemudian akan lebih maksimal itu ya. Jadi itu saja kegiatan kita saat ini untuk pasca observasi. Terima kasih ini Bu, kita sudah melakukan dari tahapan pra observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Terima kasih. Jadi itu kegiatan kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.